Pada suatu hari datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa tamu. Tamu ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena hari itu adalah gilirannya Aisyah, diterima oleh Rasulullah di rumahnya Aisyah. Ada tamu ditemui di rumah Aisyah. Ada seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang tanggap. Sasmito, ini kayaknya belum disuguh tamunya. Kasihan kalau tamunya enggak makan. Maka istri Nabi SAW yang lain ini dikatakan annaha Ummu Salamah. Biasanya memang yang paling tanggap begini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia menyiapkan makanan, kemudian meminta jariyahnya, budak perempuannya untuk mengantarkan makanan itu kepada tamu-tamu yang sedang ditemui oleh Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Jariyahnya mengantarkan hidangan itu, diletakkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malu-malu, kemudian dia pergi. Lalu Rasulullah melihat hidangan itu, kemudian menyampaikan kepada para tamu, tafadhalu, kulu, silahkan dimakan. Tamu-tamu ini baru hendak makan, tangannya bergerak untuk mencomot hidangan dari piring besar yang ada di hadapan mereka. In slow motion gerakannya, baru mau mengambil makanan. Tepat pada saat itu ibunda kita Aisyah merasa kedaulatannya dilanggar. Rumahku, tamuku, siapa yang beri izin orang ngasih makan? Betul? Kalau ibu-ibu kira-kira tersinggung nggak? Ada tamu di rumah kita yang ngasih makan tetangga kita, yang nyuguhin tetangga kita. Tersinggung? Masuk akal? Masuk akal. Ibunda kita Aisyah tersinggung. Dia keluar dari biliknya, membanting pintu, mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tamu-tamu itu masih menggerakkan tangannya menuju ke pinggan berisi makanan, pada saat itulah ibunda kita Aisyah memukul piring itu sampai pecah, jatuh berantakan. Mungkin ya pakai slow motion, muter dulu di atas, plek, buk, 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 jatuh, prang, dan hidangan pun berhamburan, tumpah. Apa reaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Suami-suami, ini tes sakinah. Istri Anda banting piring isinya bakwan di depan tamu. Apa yang terjadi? Tamunya baru disuguh bakwan, istri Anda keluar dari kamar, nyaut piringnya, banting depan tamu. Apa reaksi para bapak? Berdiri, baca pinjang, oh bojo kurang ajar nih. Orang ngono no, carane no. Marahnya cara Solo kan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Nabi berdiri, berteriak, menyalahkan istri, bahkan mungkin memarahi atau mungkin mencela tadi seperti yang saya contohkan, maka itu namanya mematahkan tulang rusuk yang bengkok. Maka Rasulullah diam. Beliau cool, santai. Kalau Anda nggak bisa seperti Rasulullah, memang Anda tidak sepadan dengan Aisyah gitu ya. Clear. Rasulullah diam, cool. Ibunda kita Aisyah balik ke kamar, pintunya dibanting lagi. Brak. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu istrinya masuk, turun ke bawah, ngambilin pecahan piring, taruh di tangan, lalu makanan yang berhamburan dikumpulin lagi. Kalau yang ada yang kotor, dibersihkan dengan ujung baju, letakkan lagi di pecahan piring, sajikan lagi kepada tamu. Lalu beliau bersabda, "Kulu wal afu gharat ummukum." Silahkan makan. Mohon maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Bayangkan betapa cool Rasulullah SAW. Meskipun saya kalau jadi tamunya mesti yo mlongo. Weloki garwane jeneng Nabi. Dibanting kok piye gitu. Pasti batin gitu. Tabarakallah. Cool sekali. Kulu wal afu gharat ummukum. Memaparkan fakta, enggak ada yang ditutupi, enggak ada yang disembunyikan, tetapi tidak menyinggung perasaan.
silahkan makan. Monggo, mohon maaf, ibu kalian sedang cemburu. Bisa sekul itu kalau istri pas lagi banting piring. Atau kalau istri banting piring, suami banting meja. Nah, ini yang repot. Coba bayang. Insyaallah. Karena apa? Kata para ulama, sebab janganlah kita menghukum orang yang kita cintai karena kesalahan yang dia buat, padahal kesalahan itu disebabkan cintanya kepada kita. Kenapa Aisyah banting piring? Karena cemburu. Kenapa kok cemburu? Karena cinta. Maka Rasulullah tahu, ini banting piring karena cinta. Gak usah dimarahi. Karena orang yang mencintai kita lalu bersalah pada kita, lalu melakukan hal yang kasar sama kita, itu cukup hitung 10 hitungan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Pasti nyesel. Iya enggak? Mesti nyesel. Sayyidina Umar nampar adiknya Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sampai gelangsar dua-duanya, berdarah pipinya. Apa yang terjadi? 5, 4, 3, 2, 1. Nyesel. Apalagi ketika adiknya ngomong, iya kami sudah masuk Islam, ikut agama Muhammad. Memangnya kenapa hai Umar? Kamu mau bunuh kami? Bunuh kami kalau kamu mau. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Orang kalau nyesel maka dua pilihan. Satu, gengsi. Iya kan? Nyesel tapi gengsi. Dua, mengakui salah. Maafkan aku Fatimah. Apa yang kau baca tadi? Keluarkan apa yang kau baca lagi. Bacakan untuk wahai Fatimah. Umar, ibunda kita Aisyah sama nyesel di dalam kamar. Apa yang terjadi? Buka pintu lagi, jalan malu-malu, pelan-pelan. Di dekat Rasulullah SAW, kalau bayangan kita sambil ngucek-ngucek baju gitu ya. Terus gimana? Thumma kaifa ya Rasulullah? Terus gimana? Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Solutif dan tidak menyakiti hati. Apa jawabannya? Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Selesai. Kalau Rasulullah tadi berkaca pinggang berdiri, maka namanya mematahkan. Kalau ketika Aisyah tanya, terus gimana? Terus dijawab, gak apa-apa sayang, pokoknya I love you, gak usah dipikirkan gitu. Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Jadi contohnya jelas sekali dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, antara yang namanya meluruskan, yang namanya mematahkan, yang namanya membiarkan tetap bengkok. Insyaallah. Syukran ya Rabbi, syukran.